Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Model Strategi Persaingan Bisnis. Kami dari kelompok Bulan yang beranggotakan saya Siti Anisawati, Ana Hafiz, Mawardah, Diniatul Istiqamah, Muhammad Zaidan Fadilah, Salu Mazia Muzayana, dan Siti Rahmatun. Kita akan membahas mengenai model strategi persaingan bisnis. Setiap perusahaan yang bersaing dalam suatu industri pasti mempunyai strategi bersaing. Strategi merupakan alat yang sangat penting bagian kemajuan suatu perusahaan. Bagaimana model strategi persaingan bisnis itu? Apa yang harus diperhatikan perusahaan? Lingkungan bisnis. Apa sih lingkungan bisnis itu? Lingkungan bisnis merupakan keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan internal, dan yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal dapat dikontrol oleh pelaku perusahaan dan dapat dikendalikan sesuai keinginan perusahaan. Lingkungan eksternal mengacu pada lingkungan selain kegiatan usaha yang tidak dapat dikendalikan sesuka hati oleh entitas ekonomi. Model strategi persaingan bisnis. Yang pertama, diferensiasi produk dan biaya rendah. Diferensiasi produk bertujuan untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis dengan tetap berinovasi produk baru serta menawarkan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Biaya rendah. Strategi biaya rendah bertujuan untuk mencapai ukuran minimum efisiensi antara hubungan input-output dan high quality product. 3. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Tujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam mengambil keputusannya tidak dipengaruhi oleh harga. 4. Strategi generik, suatu pendekatan untuk mengungguli pesaing dalam industri tertentu yang berarti semua perusahaan dapat memperoleh hasil laba yang tinggi. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan strategi bisnis. 1. Membuat rencana taktis yang detail. 2. Menentukan yang bertanggung jawab atas setiap tindakan. 3. Memilih indikator kinerja yang relevan. 4. Menentukan jadwal dan tenggat waktu yang realistis. 5. Mengatur ritme strategi yang tepat agar membantu menjaga fokus dalam mencapai tujuan. 6. Membuat sistem laporan yang efektif. 7. Komunikasikan secara terus-menerus mengenai strategi bisnis. 8. Memastikan keselarasan antara kinerja individu dan tujuan strategis. Evaluasi dan pemantauan. Pengukuran kinerja dan pemantauan terhadap strategi bisnis adalah komponen yang penting dalam mengukur individu, tim, dan perusahaan secara objektif dan relevan.
Dalam hal ini, evaluasi dan pemantauan adalah langkah penting untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategi bisnis. Dengan evaluasi dan pemantauan yang baik, bisnis dapat mengidentifikasi keseimbangan, mengurangi risiko, mengubah strategi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, sebagai contoh, kami masukkan studi kasus. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah adalah AirAsia Company. Merupakan sebuah maskapai penerbangan bertarif murah yang berpusat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. AirAsia memfokuskan diri pada segmen dengan biaya terjangkau atau low cost carrier. Laba bersih yang diperoleh oleh AirAsia pada 2012 mencapai 1,87 miliar ringgit, melonjak hingga 238% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak lepas dari strategi perusahaan dalam menerapkan cost leadership yang baik. Studi kasus yang kedua ada perusahaan busana Muslim Joya. Rumah busana Muslim Zoya menerapkan diferensiasi produknya dengan cara menciptakan bentuk produk yang beragam, memberikan rancangan yang menarik, produk yang up to date, kualitas yang baik, serta memiliki ciri khas tersendiri. Yang dapat dilihat dari antusias konsumen terhadap gaya, produk yang up to date, kualitas produk, serta ciri khas yang dimiliki produk Zoya. Selanjutnya, produsen minuman soda Bicola yang menerapkan strategi fokus. Meskipun memilih segmen pasar yang sama, Bicola mampu menjual minuman soda dengan harga yang lebih murah dibandingkan produsen minuman soda yang lain. Salah satu contoh kasus strategi generik adalah perusahaan pakaian H&M. Mereka menghasilkan pakaian yang terinspirasi oleh tren terkini namun tetap menjaga harga saing. Mereka berhasil menarik pelanggan yang mencari gaya terkini tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Itu dia pemaparan dari kelompok bulan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.